Halo semua, kembali lagi di channel aku, Oci. Dan kali ini aku mau nunjukin DIY untuk memanfaatkan handuk yang udah nggak bisa dipakai. Kan biasanya kalau handuk dipakai terlalu lama, kan seratnya itu jadi kayak terurai. Ya itulah pokoknya. Jadi kurang lebih kayak gini. Nah, pasti ngalamin juga kan? Jangan langsung dibuang karena kita tahu sendiri kalau limbah kain itu susah untuk diuraikan oleh alam. Jadi saranku, simpen dulu handuk kalian, terus bisa kalian bikin sesuatu dari itu yang lebih bermanfaat lagi. Untuk sekarang aku punya beberapa, kurang lebih ada 6. Ya itulah, dari yang paling gampang sampai yang agak bikin tangan capek gitu ya. Oke, jadi yang pertama, ini simple banget. Kalian cuma butuh handuk, gunting, sama mesin jahit. Untuk yang pertama ini, idenya kita cukup buang yang bagian lubang, lalu kita rapihin tepiannya. Jadi kayak di apa sih bahasa Indonesianya? Jadi kayak tepiannya itu dijahit lagi gitu. Nah, nanti bisa jadi baru lagi. Tapi kalau misalnya nggak mau dipakai buat badan, bisa dibuat untuk bersih-bersih gitu ya. Jadi bisa dibuat lap atau kain pel seperti itu. Terus kalau semisal ada bagian kecil yang sisa seperti ini, teman-teman juga bisa disatuin lagi. Semisal untuk bukan sapu tangan juga sih, ya pokoknya kain lap ukuran kecil gitulah. Mungkin untuk yang project pertama itu nggak selalu bisa di semua bahan, karena mungkin bisa juga dari bahan yang mau kita pakai itu kayak seratnya udah tipis banget, jadi kalau semisal mau disambungin lagi kemungkinan nanti bakal robek juga. Nah, untuk yang itu aku ada project kedua. Teng-teng. Ini cukup menguras kesabaran dan tenaga ekstra. Soalnya kenapa? Di yang kedua ini aku coba untuk bikin rug. Bahasa gaulnya itu keset gitu ya. Ini cukup makan waktu sih, tapi bisa bikin kita lebih mengapresiasi para pengrajin keset di luar sana. Jadi untuk yang kedua, kita butuh tetap handuk juga, terserah ukurannya berapa. Tapi untuk ukuran ini nantinya berdampak ke ukuran akhir keset yang mau dibuat. Handuk, gunting, mesin jahit kalau yang mesin jahitnya kuat sama bahan yang agak tebal, atau bisa juga jahit tangan, jadi kita manual pakai benang sama jarum. Terus kalau ada sediain si ini capitan baju, karena ini berguna banget. Untuk yang project kedua ini, langkah pertama aku mau pisahin bagian yang ini, karena dari tampilannya udah jelas banget kalau ini bahannya lebih tebal, jadi resiko untuk jahit lebih susah itu lebih besar. Tapi jangan khawatir, ini bisa kita simpan untuk project yang lainnya. Oke. Teman-teman bisa potong. Di sini aku pakai sekitar 3 cm ukurannya untuk masing-masing strip. Dipotong secukupnya. Aku sebenarnya ada 2 warna di sini, yang biru sama yang pink, biar lebih agak ada pop up gitu ya. Nah, kalau misalnya sudah dipotong, kita ambil 3 helai atau 3 strip, lalu dijahit di bagian ujungnya. Nah, kalau semisal udah dijahit, kita mulai untuk mengepang. Bebas metode kepangnya seperti apa, senyamannya teman-teman. Kalau aku sendiri bikinnya di sini yang model kayak di wrap gitu. Kalau semisal stripnya ini habis atau udah di ujung, teman-teman bisa ambil satu strip baru, lalu disambung, terus dijahit. Nah, sebelum jahit, aku saranin biar kepangan yang atasnya tetap rapat, dijepit pakai ini. Nanti tinggal teman-teman tetap kayak sambung kepang sampai selesai. Kemarin aku ketemunya itu total 6,5 meter, 6,5 meter sekian gitulah untuk bikin ukuran. Ini aku butuh kepangan itu 6,5 meter. Cukup capek, melelahkan, tapi ya tetap oke lah buat ngilangin stres gitu ya, atau jangan-jangan tambah stres.
Nah, kalau semisal udah dapet panjang kepangan yang diinginkan, itu kita bisa mulai jahit. Kebetulan mesin jahit aku nggak kuat ngambil bahan setebel itu, jadi mau nggak mau aku pakai jahit tangan. Oke. Nah, caranya gimana? Kalau ini aku dari tengah dulu sih, jadi aku ukur kira-kira sepanjang telapak tangan, lalu dari panjang pertama ini dibelokin gitu sampai dia bentuk spiral. Nah, selagi kita bentuk si spiral ini, kita juga jahit samping-sampingnya. Jelujur gampang aja sih, yang penting dia bisa, aku kebiasaan bahasa Inggris bingung bahasa Indonesianya, biar bisa rapat gitulah satu sama lain. Ya, itu proses yang memakan waktu yang cukup lama. Aku butuh waktu sekitar 2-3 jam untuk jahit itu, tapi ya itu nggak full sih, jadi masih ngurusin yang lain. Nah, kalau udah di ujung itu bisa dijahit ditumpuk sama barisan sebelahnya, jadi biar lebih rapi gitu. Dan untuk yang project kedua sudah jadi. Yay. Next project yang ketiga ini sebenarnya bisa dibilang multifungsi sih. Masih ingat yang bahan yang kita simpan pertama? Itu bisa dibuat macam-macam. Jadi di sini aku bikin semacam, kalau bahasa di rumah sini sih apa, waslap gitu ya. Jadi modelnya kayak sarung tangan tapi buat bersih-bersih itu. Atau bisa juga sebagai pouch. Jadi caranya gampang, tinggal kita bagi sesuai ukuran yang dikehendaki, lalu nanti kita balik, jadi sisi yang dalam itu di luar, kita jahit keliling, baru nanti dibalik. Nah, jadinya seperti ini. Bisa kayak gini kalau misal memang difungsikan sebagai sarung tangan pembersih itu tadi ya. Bisa juga, ini last minute sih sebenarnya, jadi ini bisa juga dibuat pouch, tinggal kita masukin barang apa yang mau disimpan, terus diikat di atasnya. Tara! Next, ini bisa dibilang apa ya, dibuat untuk pegangan kalau semisal panci panas itu, aku gak tahu apa namanya. Caranya kurang lebih sama kayak yang si sarung tangan pembersih ini. Jadi dibalik, yang sisi dalam di luar dulu, dijahit keliling, dibalik. Nah, bedanya karena ini kita nahan panas, di dalam aku tambahin beberapa sisa bahan atau scrap dari proses mengepang sebelumnya. Dimasukin ke situ, baru ditutup jahitannya. Nah, secara nggak langsung nanti dia bakal lebih tebal dan lebih bisa menghambat panas. Di sini aku bikin 2, jadi biar bisa pas kanan dan kiri. Lalu untuk yang terakhir, ini sebenarnya sisa kecil. Aku sebenarnya juga sempat bingung mau digimanain. Akhirnya aku bikin sebagai coaster atau tatakan cangkir. Kalau semisal dia kan ada minuman dingin, ngembun, ada yang panas, mejanya ada plastiknya, takutnya leleh. Nah, ini bisa dibuat penghambat panasnya juga. Nah, sampai segitu dulu untuk video hari ini. Semoga bermanfaat. Kalau suka, jangan lupa klik like, juga diklik tombol subscribe-nya. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye!